warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali kita masuk ke pertemuan dari mata kuliah dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan, yang mana tema dari pertemuan kali ini membahas mengenai pembiayaan dan jaminan kesehatan. Oke, sebelum kita kemudian membahas definisi dari pembiayaan kesehatan, kita melihat dulu definisi dari biaya kesehatan. Jadi biaya kesehatan itu merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, ada dua sudut pandang definisi dari biaya kesehatan, yaitu dari sisi penyedia pelayanan kesehatan dan dari sisi pemakai jasa pelayanan kesehatan. Nah, adapun definisi dari penyedia pelayanan kesehatan bahwa biaya kesehatan itu merupakan besarnya dana yang kemudian harus dikeluarkan oleh penyedia pelayanan kesehatan untuk dapat menyelenggarakan upaya atau pelayanan kesehatan. Sedangkan biaya kesehatan dari sisi pemakai jasa pelayanan kesehatan, misalnya pasien atau masyarakat, maka yang dimaksud dengan biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan. Next slide, kita masuk ke definisi daripada pembiayaan kesehatan. Nah, pembiayaan kesehatan itu sendiri diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dari swasta atau dari masyarakat untuk memperbaiki status kesehatan. Nah, dalam hal ini pembiayaan kesehatan yang kita artikan ini dari sisi pemerintah ya. Nah, artinya di sini biaya yang kemudian dikeluarkan tersebut termasuk membiayai kegiatan yang ada di sektor kesehatan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berkaitan dengan pelayanan kesehatan, ya, kemudian jasa dari pelayanan kesehatan, kemudian membiayai sanitasi lingkungan, ya, sanitasi ini bisa air, dari kemudian pengawasan polusi lingkungan dan lain sebagainya. Lalu pembiayaan kesehatan ini berkaitan juga untuk membiayai daripada rumah sakit itu sendiri ataupun institusi kesejahteraan sosial, dan bisa juga nantinya pembiayaan kesehatan itu diperuntukkan untuk pendidikan, untuk pelatihan, untuk penelitian medis murni yang nantinya digunakan untuk memperbaiki status kesehatan. Ataupun juga pembiayaan kesehatan itu bisa digunakan untuk praktisi-praktisi kesehatan untuk mendapatkan pendidikan formal ataupun penyedia dari pelayanan kesehatan tradisional untuk juga mengupgrade ilmunya. Nah, maka itu bisa menggunakan biaya kesehatan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pembagian pembiayaan pelayanan kesehatan, dikenal ada dua macam, yaitu biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan. Nah, biaya pelayanan kedokteran merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran, yakni yang tujuannya adalah mengobati penyakit atau kuratif dan memulihkan kesehatan penderita atau rehabilitatif. Sedangkan biaya pelayanan kesehatan masyarakat merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat, yakni bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan atau promotif dan untuk mencegah terjadinya penyakit atau kita kenal sebagai tindakan preventif. Itu definisi dari pembiayaan kesehatan dari biaya pelayanan kedokteran, kesehatan masyarakat. Jadi ada 4 definisi ya tadi ya. Bisa biaya kesehatan dari penyedia pelayanan kesehatan, bisa dari pemakai jasa pelayanan kesehatan, biaya pelayanan kedokteran, dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, slide berikutnya kita membahas mengenai 3 kriteria pokok pembiayaan kesehatan. Jadi pembiayaan kesehatan yang baik harus memenuhi 3 kriteria pokok ini,
Yang pertama yaitu jumlah harus memadai. Jumlah harus memadai ini diperuntukkan agar nantinya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, masyarakat yang secara ekonomi ini nantinya masyarakat tersebut dapat menjangkau pelayanan kesehatan tersebut. Ya, jumlahnya harus memadai agar masyarakat dapat menjangkau pelayanan kesehatan. Kemudian penyebarannya pun sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan didasarkan pada jenis dan sifat pelayanan kesehatan serta populasi masyarakat yang dilayani. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan pemanfaatan yang diatur setepat mungkin agar nantinya tercapai efektivitas dan efisiensi. Nah, dalam hal ini tentunya peranan dari pemimpin atau manajemen dari pelayanan kesehatan itu sangat penting karena dalam hal pengaturan pembiayaan. Karena sebesar apapun alokasi anggaran kesehatan di suatu institusi pelayanan kesehatan, tapi jika tidak diikuti dengan manajemen yang baik, itu tidak akan yang namanya mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Lalu slide berikutnya kita membahas mengenai sumber-sumber pembiayaan kesehatan. Nah, di slide ini kita membagi dua sumber pembiayaan kesehatan itu terbagi dua, yaitu dari seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah, yang kedua sebagian ditanggung oleh masyarakat. Nah, seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah di sini artinya sumber pembiayaan diselenggarakan oleh pemerintah sepenuhnya dan tidak ada pelayanan kesehatan swasta. Nah, sedangkan sebagian ditanggung oleh masyarakat, ini artinya ada peran serta masyarakat baik dalam upaya menyelenggarakan upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan maupun juga dalam memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan. Nah, kemudian di sini perlu diketahui bahwa tidak diketemukan satu negara pun yang pemerintahnya tidak ikut serta dalam pembiayaan kesehatan. Artinya tetap ada peranan pemerintah, baik misalnya nanti sebagian besar mungkin pihak swasta ataupun masyarakat, tapi tetap ada pemerintah yang ikut serta dalam pembiayaan kesehatan. Nah, di sini juga bahwa peran pemerintah lebih besar dalam pembiayaan kesehatan, baik yang menyangkut urusan kesehatan masyarakat maupun yang menyangkut urusan masyarakat yang kurang mampu. Next slide, kita kemudian membahas lagi sumber pembiayaan. Kalau tadi hanya dibagi menjadi dua kelompok besar ya, masyarakat dan pemerintah. Nah, kemudian kalau dirinci lebih detail lagi gitu ya, sumber pembiayaan itu ya yang seperti tadi ya, ada perinciannya lagi, ada masyarakat, ada pemerintah, ada perusahaan atau majikan tempat pemberi pekerjaan, ataupun juga nanti sumber pembiayaan itu bisa asuransi ataupun juga misalnya dari charity, amal atau lembaga sosial atau keagamaan. Nah, perlu diketahui bahwa sumber pembiayaan porsi terbesar sumber pembiayaan itu sebenarnya berasal dari masyarakat, itu sekitar 75%. Nah, sedangkan kalau di Indonesia ya sejak adanya JKN itu nggak sampai sebesar 75% lagi gitu ya. Dan juga penggunaan kalau sumber pembiayaan dari masyarakat ini cenderungnya digunakan untuk pelayanan kuratif ya. Dan juga dia tidak terorganisasi sama sekali. Nah, kalau tadi masyarakat, ini kemudian pemerintah, kemudian perusahaan atau majikan tempat pemberi kerja. Jadi sumber pembiayaan kesehatan misalnya itu bisa dari perusahaan atau si pemberi kerja gitu ya. Jadi artinya di sini ada perusahaan yang membiayai kesehatan dari tenaga kerjanya atau majikan yang kemudian membiayai biaya pengobatan dari yang dipekerjakannya, ataupun juga sumber pembiayaan itu bisa dari asuransi ya, misalnya asuransi swasta ataupun asuransi, kalau di kita punya asuransi nasional, asuransi kesehatan sosial nasional gitu ya. Nah, untuk charity misalnya juga terkenal itu banyak ya yang membantu, misalnya sumber pembiayaan dari pihak luar
yang membantu dalam hal mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia, misalnya khususnya untuk penyakit ATM ya, AIDS, tuberkulosis, malaria, itu merupakan contoh-contoh charity yang membantu membiayai menangani permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi itu bisa USAID ataupun Global Fund yaitu ya, untuk contoh-contoh lembaga sosial yang membantu penanganan ataupun menjadi sumber pembiayaan kesehatan. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa menurut standar WHO bahwa alokasi pembiayaan kesehatan yang baik itu adalah sebesar 5% dari total GDP atau kalau di istilah kita itu 5% dari total APBN kita ya, anggaran pendapatan belanja nasional kita. Nah, kemudian diatur di undang-undang kita juga bahwa kita kan ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu alokasi pembiayaan kesehatannya itu adalah sebesar 10% dari APBD. Nah, sekarang kita memperlihatkan di slide ini badan-badan atau pelaku-pelaku dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. Jadi bisa kita lihat bahwa ada dari sisi konsumen, dari sisi penyedia pelayanan kesehatan atau kita kenal sebagai PPK, yang dalam hal ini bisa rumah sakit, dokter ya, misalnya contohnya ya. Kemudian misalnya ada pembayar pelayanan, misalnya itu bisa dari pemerintah ataupun badan asuransi. Nah, pemerintah di sini berada di titik tengah dari penghubungan antara ketiga pelaku pembiayaan kesehatan. Artinya di sini pemerintah berada di titik sentral atau sebagai regulator ya, regulator dari mengatur ya, peranannya mengatur dari pelaksanaan pelayanan kesehatan di sini. Nah, kalau kita kemudian lihat hubungan, misalnya sekarang kita baca pola hubungan antara konsumen dan penyedia pelayanan kesehatan. Konsumen misalnya atau masyarakat misalnya mendapatkan pelayanan kesehatan daripada penyedia pelayanan kesehatan. Nah, konsekuensi atas pelayanan kesehatan yang sudah didapatkan itu tentunya konsumen melakukan pembayaran secara langsung kepada penyedia pelayanan kesehatan. Ini seandainya ya, out of pocket ini terjadi seandainya atau jika, maksudnya jika konsumen itu tidak memiliki yang namanya badan asuransi. Jadi dia akan membayar langsung kepada penyedia pelayanan kesehatan. Atau misalnya dia adalah seorang anggota badan asuransi tapi dia misalnya mau mendapatkan pelayanan tidak menggunakan badan asuransinya, maka dia melakukan pembayaran secara langsung. Nah, pola hubungan antara konsumen dengan badan asuransinya atau badan penyelenggara asuransi adalah bahwa badan asuransi ini memberikan informasi benefit paket atau paket manfaat atau cakupan asuransi apa saja yang kemudian ditanggung oleh badan asuransinya. Nah, konsekuensi itu berarti kan merupakan haknya didasarkan atas kewajiban apa yang kemudian diberikan kepada badan asuransi. Misalnya konsumen membayar premi asuransi, atau kalau kemudian seperti di Inggris ya, badan pembayarnya itu adalah pemerintah, artinya konsumen atau masyarakat ini sebenarnya membayar pajak kepada pemerintah yang kemudian nanti pemerintah mengatur pembiayaan pelayanan kesehatannya. Nah, kemudian jika tadi dalam pola hubungannya dengan asuransi bahwa penyedia pelayanan kesehatan ya, yang ini penyedia pelayanan kesehatan yang seandainya memberikan pelayanan kepada konsumen dari sebuah asuransi, maka dia akan yang namanya melakukan pengajuan klaim kepada badan asuransi. Klaim atas pelayanan yang diberikan gitu ya. Meminta pembayaran ya. Jadi nanti setelah diverifikasi maka badan asuransi tersebut akan melakukan pembayaran ke penyedia pelayanan kesehatan tersebut. Ya, jadi ini pola hubungannya dan seperti yang saya bilang tadi bahwa di titik tengah dari ketiga badan pembiayaan pelayanan kesehatan tersebut ada pemerintah yang berperan sebagai regulator yang memberikan aturan-aturan baik kepada masyarakat, penyedia pelayanan kesehatan ataupun kepada badan asuransi itu sendiri. Nah, baik, sekarang kita membahas mengenai jenis pembiayaan kesehatan di berbagai negara. Jadi kita nanti akan membaginya dalam dua kelompok.
Di kelompok pertama itu adalah kelompok yang tidak menggunakan mekanisme asuransi kesehatan atau jaminan. Nah, nanti yang kelompok kedua adalah kelompok yang berbasis asuransi kesehatan. Nah, kelompok satu ini pun juga bisa dibagi menjadi dua kelompok lagi. Jadi kelompok yang semua mendapatkan pelayanan gratis atau kelompok yang berbasis pembayaran masyarakat. Nah, untuk kelompok yang mendapatkan semua pelayanan gratis, ini contohnya adalah layanan kesehatan nasional seperti di Inggris yang membiayai pelayanan kesehatan secara gratis untuk semua orang. Mau dia kaya ataupun mau dia miskin, maka pembiayaan dari pelayanan kesehatannya itu gratis. Nah, kemudian anggaran kesehatannya itu berasal dari dana pemerintah yang disalurkan ke rumah sakit dan seluruh pelayanan kesehatan tanpa mekanisme asuransi kesehatan. Atau sebenarnya kita kenal sumbernya ini adalah yang seperti saya bilang tadi berasal dari pajak. Jadi nanti anggaran kesehatannya punya porsinya, berapa yang kemudian dianggarkan oleh pemerintahnya untuk membiayai kesehatannya. Nah, itu contohnya di Inggris ya. Nah, kalau di Asia Tenggara itu contohnya ada di negara tetangga kita itu Malaysia. Nah, kemudian kelompok yang kedua, ini adalah kelompok di mana negara yang kategori negaranya itu kurang mampu. Artinya di sini dalam pembiayaan kesehatannya, masyarakat untuk dapat mendapatkan pelayanan kesehatan itu membayar sendiri. Adapun asuransi dan jaminan kesehatan itu hanya dimiliki oleh pegawai negeri sipil ataupun dari karyawan-karyawan perusahaan besar. Jadi masyarakat yang di luar itu maka dia harus membayar sendiri atas pelayanan kesehatan yang dia dapatkan. Lalu tadi yang seperti kita bilang bahwa kelompok kedua itu adalah kelompok berbasis asuransi kesehatan. Nah, kelompok berbasis asuransi kesehatan ini juga terbagi dua, yaitu kelompok yang berbasis National Health Insurance atau single payer, ya pembayarnya satu, atau kelompok yang berbasis jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin. Nah, untuk kelompok berbasis National Health Insurance atau single payer ini contohnya adalah Kanada. Jadi misalnya juga di Jerman bahwa wajib ya, semuanya wajib secara universal itu masuk ke bawah jaminan sosialnya. Jadi diamanatkan secara umum gitu ya. Yang mana sistem dibiayai oleh karyawan dan juga ada kontribusi dari pemberi kerjanya. Kemudian ada juga publik atau kepemilikan pribadi untuk input sektornya. Nah, di kita Indonesia masuk kelompok ini. Jadi kita berbasis asuransi kesehatan dan juga memiliki yang namanya single payer. Single payer kita untuk jaminan kesehatan itu adalah BPJS kesehatan. Jadi sejak ada Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS, kita mengarah kepada model single payer seperti model di Kanada. Jadi sebelumnya kalau di Indonesia, kita hanya bertumpu pada pembayaran out of pocket, yang kemudian sempat berubah menjadi model Jamkesmas yang mirip dengan modelnya Amerika Serikat, Medicaid-nya. Kemudian sejak adanya undang-undang itu, maka kita memiliki single payer tadi, BPJS Kesehatan, maka kita masuk ke kelompok ini. Lalu kelompok berbasis jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin. Nah, ini contohnya terjadi di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat ini juga banyak sekali ada asuransi swasta ya, asuransi pribadi. Jadi majikannya memberikan pembelian individu kesehatan asuransi ya, dan juga kepemilikannya itu pribadi. Nah, itu untuk masyarakat yang menengah ke atas ya, jadi dia mampu untuk membeli asuransi komersialnya. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak mampu ataupun miskin, maka dia memiliki yang namanya Medicaid tadi ya, kombinasi seperti kita dulu Jamkesmas. Nah, yang bahayanya itu adalah kelompok warga masyarakat di
menengah gitu ya, mereka tidak mendapatkan bantuan gitu ya, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin. Kemudian kalau memiliki asuransi swasta, asuransi komersial itu cenderungnya mahal gitu ya. Nah, kalau kita kemudian mensederhanakan sistem pembiayaan tadi, baik yang berbasis asuransi ataupun tidak, maka ini bisa kita gambarkan di gambar seperti ini. Jadi ini prinsip sistem pembiayaan yang berbasis asuransi. Jadi pasien ya berobat ke pelayanan kesehatan atau ke dokter. Nah, kemudian tadi asuransi itu memberikan pembayaran atau reimburse, bisa klaim, ataupun kalau sekarang di kita ada inasi bijis atau di RJ dulunya, atau di PPK tingkat lanjut itu pembayarannya adalah pelayanan di tingkat 1 atau FKTP itu udah kapitasi gitu ya. Nah di sini pemerintah ya tadi sebagai regulator yang membuat aturan-aturan juga melakukan pengawasan atau monitoring. Sedangkan kalau prinsip sistem pembiayaan berbasis pajak seperti di Inggris tadi, pasien berobat ke dokter, ke rumah sakit ya atau puskesmas gitu. Nah, di sini tidak ada badan asuransi, jadi pemerintah yang melakukan pembayaran, melakukan pengawasan, kemudian juga melakukan monitoring gitu ya. Kalau tadi kan yang asuransi ada badan asuransinya yang melakukan pembayaran. Itu mekanisme sistem pembiayaan yang lebih sederhana kalau diterjemahkan dalam bentuk gambar. Kemudian kita masuk ke sistem, bukan sistem, tiga fungsi dari pembiayaan kesehatan yang kita kenal ada 3, yaitu collecting revenue, kemudian pooling risk, dan yang terakhir adalah purchasing. Jadi ada collecting revenue, pooling risk, dan purchasing. Nah, revenue collection itu sendiri kalau menurut World Bank pada referensi World Bank tahun 2005 merupakan sebuah cara sistem kesehatan untuk mengumpulkan uang dari masyarakat, maksudnya rumah tangga, bisa dari swasta, bisnis, dan bisa juga dari sumber-sumber eksternal. Nah, masih tadi tahun yang sama 2005, WHO juga mengatakan bahwa revenue collection itu adalah sebuah kontribusi keuangan kepada sistem kesehatan yang pengumpulannya dilakukan secara adil dan efisien. Kalau di kita kemudian dulu ada referensi menuju jaminan kesehatan nasional ya, referensi dari buku peta JKN 2012 bahwa revenue collection adalah sebuah prinsip umum universal yang mana penekanannya itu lebih kepada kemudahan pengumpulan iuran yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemberi kerja. Jadi kalau tadi lihat bahwa dari ketiga definisi ini, revenue collection itu lebih kepada pengumpulan uang ya ataupun kontribusi keuangan seperti itu. Nah, kemudian dalam konteks sistem pembiayaan di Indonesia, revenue collection itu artinya memang merupakan pengumpulan dana untuk sektor kesehatan yang nantinya itu bisa berasal dari APBN ataupun dari APBD, di mana pajak dan berbagai pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah itu dianggarkan untuk sektor kesehatan. Intinya seperti itu untuk revenue collection. Lalu kita masuk ke pooling risk. Pooling risk ini definisi dari World Bank mengatakan bahwa merupakan kontribusi yang dikumpulkan agar biaya perawatan kesehatan dimiliki oleh semua orang atau ditanggung bersama atau tidak ditanggung oleh individu pada saat mereka jatuh sakit. Artinya di sini pooling risk ini tentunya memerlukan solidaritas di dalam masyarakat. Nah, kalau menurut referensi dari buku peta jalan menuju JKN bahwa risk pooling atau istilahnya gotong royong ini adalah sebuah upaya bersama agar semua penduduk itu berkontribusi, mau dia nanti kontribusinya dalam bentuk membayar pajak atau membayar iuran premi asuransi, kemudian agar terkumpul untuk membiayai pengobatan siapa saja yang sakit. Nah,
Kemudian dalam sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia, fungsi pooling risk itu dapat melibatkan Kementerian Kesehatan atau Pelayanan Kesehatan Nasional, atau bisa juga organisasi jaminan sosial, atau bisa juga asuransi kesehatan, asuransi swasta, ataupun misalnya dulu kita punya Jamkesda ya, asuransi kesehatan berbasis masyarakat, Jamkesda atau Jamsoskes. Kemudian pooling risk dilakukan oleh pemerintah pada APBD daerah dan APBN pusat untuk pelayanan kesehatan, yang mana dalam proses penyusunan APBD ataupun APBN itu ditetapkan untuk membantu masyarakat yang mempunyai risiko tinggi dan mempunyai kemampuan membayar rendah melalui yang namanya perencanaan yang rasional. Lalu kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu purchasing. Nah, purchasing di sini definisinya lebih kepada kontribusi yang digunakan untuk membeli atau menyediakan intervensi kesehatan yang tepat dan efektif. Atau juga sebenarnya bisa dikatakan bahwa purchasing ini berkaitan dengan pembelian, yang terkadang pembelian itu disebut sisi supply pada pendanaan, yang mana itu meliputi beberapa perjanjian yang digunakan oleh pembeli layanan kesehatan untuk membayar kepada penyedia pelayanan kesehatan. Kalau kemudian kita sederhanakan ya fungsi-fungsi tadi, collecting, pooling, purchasing. Ya, jadi purchasing ini mau membiayai pelayanan kesehatan masyarakat ataupun juga nantinya membiayai pelayanan kesehatan medis ya. Lokasinya pembayaran pembelanjaannya itu nantinya digunakan untuk UKM ataupun UKP. Lalu kita masuk ke bagian kedua dari materi kita, yaitu tentang jaminan kesehatan. Nah, sebelum saya kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan kesehatan, kita perlu mempertegas dulu apakah jaminan dan asuransi itu sama atau berbeda. Ya. Jadi seperti ini ya. Jaminan kalau di istilah kita ibaratnya bahasa Inggrisnya ya, jaminan itu sama dengan asuransi. Jadi jika dilihat dari konsepnya, yang dimaksud dengan jaminan adalah assurance. Artinya di sini tidak adanya pembayaran premi atau iuran kepada lembaga asuransi atau masyarakat, atau dikatakan bahwa masyarakat yang dijamin itu tidak perlu membayar atau non-kontribusi. Sedangkan asuransi, artinya asuransi atau diistilahkan insurance itu artinya adalah peserta yang membayar premi kepada lembaga asuransi. Artinya di sini kontribusi ya. Nah, lalu kemudian perlu dipikirkan bahwa apakah JKN ini termasuk jaminan atau termasuk asuransi? Ya, JKN. Jadi kalau dilihat dari namanya, JKN itu adalah kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Nasional ya. Artinya adalah sebuah nama dari jaminan, assurance. Namun seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang, sistem jaminan kesehatan nasional itu adalah asuransi. Jadi JKN itu memiliki dua jenis kepesertaan. Jadi peserta, perlu diingat dulu gini ya, bahwa JKN itu punya dua kepesertaan, peserta penerima bantuan iuran dan atau di istilahnya PBI dan non PBI. Nah, untuk peserta PBI inilah yang bisa dikatakan mendapatkan jaminan karena peserta PBI tidak membayar iuran ke BPJS Kesehatan, tetapi iurannya itu dibayarkan atau dijamin oleh pemerintah. Nah, di sini kita perlu ini dulu ya. Oke, mohon maaf ini sebenarnya dulu ya, sebelum adanya program JKN, bahwa
program jaminan sebelum berlakunya JKN kita adalah seperti ini. Ya, jadi punya yang namanya Askes PNS, punya Jam Sostek, punya Asabri, punya swasta, ada Jamkesmas, ada Jamkesos, ada Jamkesda. Jadi ada Askes, asuransi semua dibilang seperti itu. Dan penyelenggaranya pun beda-beda. Kalau Askes PNS itu berarti yang menyelenggarakan adalah PT Askes. Askes Jam Sostek itu dulu kalau Askes Jam Sostek itu adalah programnya untuk JPK ya, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Penyelenggaranya itu adalah PT Jam Sostek. Kemudian untuk Asabri, TNI Polri ya itu ada diselenggarakan oleh PT Asabri. Nah, kemudian ada Askes swasta, mau dulu mereknya macam-macam ya, mau kalau sekarang ada istilah Prudent, Mandiri Life, InHealth, dan lain sebagainya itu diselenggarakan oleh perusahaan asuransi swasta. Nah, kemudian ada dulu kita kenal Jamkesmas. Nah, Jamkesmas ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan. Nah, kemudian dulu ada jaminan kesehatan tingkat provinsi ya. Itu misalnya ada provinsi yang terkenal itu adalah dari daerah istimewa Yogyakarta dan juga dari Sumatera Selatan gitu ya. Nah, kemudian ada Askes Jamkesda, ini pemerintah kabupaten kota yang kemudian diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Jamkesda. Dan iurannya pun beda-beda. Ada yang kemudian kontribusi antara pegawai dan pemerintahnya atau pegawai dengan pemberi kerjanya gitu ya. Ada yang dari masyarakat, ada yang kemudian semuanya bersumber dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah provinsi. Nah, dilihat di sini bahwa sebelum 2004 atau sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai SJSN, gitu ya, kita programnya itu program jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan itu beda-beda gitu ya. Nah, kemudian 2004 kita ada salah satu jaminan kesehatan nasional atau JKN yang kemudian diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Maka kita kemudian menyatukan itu semua menjadi satu program, yaitu program jaminan kesehatan. Di sini perlu diketahui bahwa kenapa kemudian menjadi satu ya, atau kenapa sebuah jaminan kesehatan itu diperlukan. JKN itu diperlukan oleh seluruh penduduk Indonesia. Karena perlu dilihat ini sendiri ya, bahwa sebelumnya hanya sebagian kelompok masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan. Misalnya hanya yang punya PNS atau perusahaan-perusahaan besar dari jam sostek, pensiunan, pekerja formal, masyarakat miskin, atau TNI ABRI. Kalaupun kemudian ada kabupaten kota yang punya jam kesos atau jam kesdanya, itu pun untuk provinsi-provinsi yang kaya. Nah, untuk provinsi-provinsi yang pendapatan daerahnya tidak tinggi, maka mereka tidak terjamin pelayanan kesehatannya. Nah, karena terfragmentasi itulah kemudian dan juga adanya implementasi jaminan itu masih terfragmentasi, benefit juga berbeda-beda, iuran juga berbeda-beda, organisasinya juga beda-beda, dan bisa juga nanti terjadi inequitas ataupun inequalitas. Maka kemudian 2004 kita memiliki yang namanya Program Jaminan Kesehatan Nasional atau dikenal sebagai JKN. Nah, JKN itu sendiri sebenarnya dalam undang-undang ya, undang-undang SJSN tadi menyebutkan bahwa merupakan salah satu program dari jaminan sosial ya. Jaminan sosial ini adalah adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Nah, kemudian jaminan sosial ini sendiri ini nantinya macam-macam ya, misalnya ada JKN, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan. Yang kalau kemudian dibagi mekanismenya ini terdiri dari dua. Asuransi sosial atau menggabungkan antara asuransi sosial dan tabungan wajib. Nah, JKN sendiri ini masuk di bagian asuransi sosial. Jadi ada JKN, ada JKK, dan jaminan kematian,
itu masuk di asuransi sosial. Nah, sedangkan jaminan hari tua dan pensiun ini merupakan kombinasi dari prinsip asuransi dan tabungan haji. Ya, tabungan wajib maksudnya, tabungan yang diwajibkan. Jadi nantinya pada hari tua mereka akan mendapatkan jaminan di hari tuanya dan pada saat pensiun juga akan mendapatkan jaminan pensiun. Baik, demikian penjelasan untuk materi dari pembiayaan dan jaminan kesehatan. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan diberikan atau diajukan pertanyaannya di kolom forum diskusi untuk nantinya kita akan tanggapi bersama. Baik, saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.